Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori perdagangan internasional. Kami kebagian dari teori modernnya. Oke, biar memperefisienkan waktu, mari kita mulai. Kami dari kelompok 2 itu berdasarkan ada 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Jamuluddin, yang kedua ada Wildan, yang ketiga ada Fatur Rahman, yang keempat ada Surabi Setiawan. Untuk materinya, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan pendudukan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan melakukan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Oke, dilanjut oleh siapa? Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. Ada perbedaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan sumber daya alam, perbedaan penguasa teknologi, pemenuhan kebutuhan nasional. Kemudian teori hacker online. Teori modern mengandung dua kurva, yakni kurva Isokos dan Isoquant, di mana kurva Isokos menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva Isokos menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi, kurva Isokos dan kurva Isoquant akan bersinggungan pada suatu titik yang sama. Simak juga faktor penyebab inflasi. Kemudian teori paradoks Leontief. Suatu negara memiliki tenaga kerja seperti contoh tenaga kerja terdidik yang melimpah, maka ekspornya akan naik. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki jumlah tenaga kerja sedikit, maka jumlah ekspornya akan lebih sedikit pula. Kemudian ada 4 poin: intensitas faktor produksi yang berkebalikan, tarif dan non-tarif barrier, kemudian perbedaan dalam skill dan human capital, yang terakhir ada perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Untuk yang selanjutnya akan teruskan oleh Saudara Jamal. Nah, di sini ada teori yang ketiga, yaitu teori opportunity cost. Teori opportunity cost digambarkan sebagai production possibility curve atau disingkat PPC, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC increasing cost. Simak juga indikator keberhasilan pembangunan desa. Nah, kawan-kawan, selanjutnya ada teori over curve atau reciprocal demand atau disingkat OC atau RD. Teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Nah, simak juga ciri-ciri ekonomi konvensional. Kelebihan dari over curve ialah setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan kawan-kawan internasional yang dilakukan, yakni dijualkan dengan pencapaian tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sekian dari presentasi yang kami berikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami manusia dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya. Kalau ada yang ditanyakan, komen aja di bawah.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.